Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan di pagi hari ini teman-teman sehat semua, jasmani dan rohani, ya, dilancarkan semuanya, diberkahkan segalanya, amin ya rabbal alamin, ya. Yang penting kita sehat dulu. Baik, pada kesempatan ini saya ada beberapa informasi yang penting untuk disampaikan. Ada dua macam informasi. Yang pertama mengenai perkembangan progres daripada Pichen Mall dan marketplace yang lain juga. Tapi untuk pagi ini saya coba informasikan dua dulu, ya, dua saja yang sudah ada informasi dari pusatnya. Yang pertama itu Pichen Mall, yang kedua ada V81, ya, dari Vietnam itu. Kemudian yang kedua saya ingin menyampaikan informasi terkait masalah perizinan dari tentang menyangkut rumor perizinan Pi Network di Indonesia, dan ini harus saya clearkan juga. Maksudnya dalam arti, maaf ya, bahasanya tidak bagus lah untuk mengclearkan seolah-olah saya siapa, kan nggak. Jadi artinya saya ingin memberikan pemahaman yang berbeda atau pandangan dari saya pribadi yang berbeda. Kemudian yang menyangkut dengan lembaga pemerintahan di Indonesia, ya. Ada beberapa data, kadang ya seperti itu yang harus kita bongkar-bongkar, kan, korek-korek ya, pemahaman orang-orang ini yang kadang-kadang seolah-olah dibenar-benarkan padahal karena tidak memahami, seperti itu. Jadi ya perlu ada sedikit lah saran untuk pelurusan, ya, bukan berarti kita ahli meluruskan, ya, tapi cara pandang kita, ya, yang berbeda ini barangkali bisa meluruskan cara pandang yang menurut kita belum benar adanya, gitu. Sebetulnya di video saya sebelumnya untuk masalah Bapepti, OJK dan lain itu sempat disinggung, sempat dibahas juga, ada di video saya buatkan khusus tempo hari kalau nggak salah. Sudah dibahas di sana, cuman masih sampai saat ini ada aja yang dipermasalahkan, ya. Saya juga nggak paham dan nggak ngerti ini orang-orang yang seolah-olah meyakini ini itu segala macam, memahami betul gitu prosedur daripada regulator Indonesia dan bagaimana itu asimilasinya dengan regulator luar, ya, dan bagaimana itu kontribusinya, seolah-olah memahami gitu kan. Jadi kadang-kala yang terjadi saya lihat di grup atau di apa yang ada perdebatan yang nggak jelas, ya. Jadi ya kita saling sharing aja lah di sini, ya, teman-teman, ya. Oke, tapi untuk di awal saya coba informasiin masalah marketplace dulu lah, teman-teman, ya. Ada informasi terbaru. Ini terkait dari Pichen Mall Internasional, ya. Ini Pichen Mall officialnya. Nah, ini semalam jam berapa ini saya, intinya ini jam 22 lah semalam saya dapetin, cuman karena nggak bisa dibuat langsung semalam, ya, recordingnya jadi pagi saya buatkan. Artinya gini, ya, dari informasi yang pertama ini, penerbitan produk batch pertama telah ditangguhkan, katanya gitu. Saat ini ada lebih dari 3.000 produk yang sedang ditinjau. Barter akan dimulai setelah menyelesaikan tinjauan produk batch pertama. Harap perhatikan pembaruan Twitter resmi PCM. Jadi di sini Pichen Mall menjelaskan untuk satu kelompok, ya. Satu kelompok pertama itu dikelompokkan, ya. Misalkan taruhlah produk dari 10.000 atau dari 7.000, 3.000 dulu di sini. Artinya 3.000 dulu kelompok itu akan disortir. Nah, ini benar apa enggak penjualnya, ya, barangnya betul tidak, alamat penjualnya itu disortir. Yang pertama, selain daripada disortir dengan human, ya, dicek validitasnya, data-datanya dan sebagainya. Karena ini transaksi khawatir kalau tidak akurat, kalau tidak betul, bisa repot karena nggak bakalan bisa ini lagi. Ini kan menggunakan ini, ya, alamat wallet. Jadi transaksi ini sekali transaksi udah, kalau yang bersangkutan itu bot atau apa, susah untuk
apa namanya, dilacak atau dikembalikan lagi. Jadi harus betul-betul akurat bahwa ini betul manusia yang jual produk. Dan ini memang informasinya mereka ini melibatkan untuk analisa produk ya. Seperti ini, misalkan ditinjau 3.000 dulu. Ini melibatkan AI juga, artificial intelligence juga, karena kalau nggak dibantu itu mungkin akurasinya nggak sesuai yang diharapkan juga, karena bisa saja kita tertipu kan, gitu teman-teman ya. Jadi ini info yang pertama. Jadi kita menunggu nih 3.000 produk untuk batch pertama. Batch itu maksudnya kelompok lah. Jadi dikategorikan kategori pertama lah ya, periode pertama. Jadi 3.000 dulu yang di selesai di scan lah intinya ya, ditinjau. Nah ketika yang 3.000 selesai langsung launching, langsung buka, ya udah yang 3.000 itu dulu. Nah kemarin kan dibilang katanya ada 7.000 kalau nggak salah, ada 7.000 ya. Mungkin saya pikir sisanya itu entah produk yang besar-besar atau apa, tapi kemungkinan sih ini uji coba yang kecil-kecil dulu, 3.000 produk ya. Mungkin ada handphone atau apalah gitu, kita nggak tahu. Kemudian yang tweetan yang keduanya, the PCM Core tim will delegate delegasi ya. Tim inti PCM akan mendelegasikan hak peninjauan produk ke pusat operasi regional. Nah ini yang menarik. Jadi gini teman-teman, ini informasi sebenarnya ada yang menggembirakan, ada yang kurang menggembirakan ya. Sekarang ini bagian yang menggembirakan dulu nih ya. Untuk PCM ya sedikit melegakan lah, sedikit menggembirakan lah. Tim inti PCM akan mendelegasikan hak peninjauan produk ke pusat operasi regional di bawah kerangka aturan umum PCM. Pusat operasi di berbagai negara dapat melakukan tinjau produk lokal sesuai dengan situasi aktual negara tersebut ya. Jadi produk-produk misalkan PCN Mall Indonesia, PCN Mall Vietnam, PCN Mall Malaysia. Nah, itu otoritas untuk cek peninjauan daripada produk yang mereka jual itu diserahkan kepada kepala regional masing-masing ya. Jadi kalau misalnya Indonesia, ya udah dicek di Indonesia sama PCN Mall Indonesia. Jadi pusat hanya memantau saja sudah berapa, tetapi total 3.000 dikelompokkan. Jadi kalau di Indonesia mungkin ada 200, 300 ya segitu dulu. Nah, di Vietnam atau di Singapura berapa seperti itu ya. Jadi totalnya 3.000. Kemudian ini ada informasi juga PCN Mall telah mengubah kebijakannya. Ini membahagiakan juga nih teman-teman. PCN Mall telah mengubah kebijakannya, perdagangan lintas batas akan diizinkan pada awalnya ya. Tetapi PCN Mall menyarankan vendor untuk berdagang di dalam negeri terlebih dahulu untuk membiasakan diri dengan platform. Ini menyarankan, tetapi kalau untuk kebijakannya sudah oke lintas negara langsung dari awal ketika awal open teman-teman. Nah ini ada perubahan ya gitu. Jadi tapi disarankan PCN Mall itu menyarankan vendor, kepada vendor menyarankannya ya, untuk berdagang di dalam negeri terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan ada order dari luar, ini penjual Indonesia ada pembeli dari luar, seolah-olah dia mau ekspor nih kemana nih ya kan. Nah dia kirimlah ke sana seperti itu. Nah kalau memang tidak mengerti untuk biaya, transaksi, peraturan, pengirim barang ke luar negeri dan sebagainya, lebih baik jangan dulu, biar nggak repot. Gitu maksudnya ya. Jadi kalau ini saran dari PCM ke vendor, makanya concern untuk di lokal dulu. Tapi bagi yang sudah terbiasa siap ya nggak masalah. Ini kebijakan baru masalahnya ini. PCM telah mengubah kebijakannya untuk perdagangan lintas negara akan diizinkan. Waduh, pada awalnya itu maksudnya dari awal ya. Karena ini PCM kan belum normal buka teman-teman. Nah jadi setelah itu mereka dapat menerbitkan barang ke negara lain. Nah kalau udah terbiasa di regional masing-masing, maka ke negara lain bisa seperti itu ya. Nah ini artinya ini yang si Ibu Mary ini ya. Jadi menerjemahkan daripada informasi PCN Mall itu sendiri. Kemudian selanjutnya ini ada dari P81 Vietnam ya, platformnya Vietnam ini. Nah ini kurang menyenangkan ini. Yang barusan oke lah, tapi ini kurang menyenangkan nih teman-teman nih. Nah ini artinya nih, ini resmi ya, ini akun resmi ya. Ya terus ini juga yang tadi PCN Mall nih resmi juga nih teman-teman.
Nah, ini resmi. Jadi saya coba eh artikan yang ini, yang P81 ya. Mungkin pengumuman ini akan membuat banyak orang tidak senang dengan kita. Ya, kami tidak memiliki opsi yang lebih baik untuk periode saat ini. Semoga dukungan akan terus berlanjut hingga kami memiliki platform yang sempurna dan berjalan. Oke. Artinya ada problem ya. Dia belum menceritakan detail ada problemnya apa. Nah, di sini dijelaskan lagi, jika Anda tidak menggunakan awalan www maka Anda pergi ke Pi sekian toko dengan contoh mainnet. Kami mencoba membuka banyak fitur sehingga Pi81 memiliki masalah kompatibilitas dengan Pi browser. Tim programmer berusaha menanganinya. Jadi di sini mereka ini mungkin agak berat nih ya problemnya. Jadi sampai kami tidak memiliki opsi yang lebih baik untuk periode saat ini. Semoga dukungan akan terus berlanjut sehingga kami memiliki platform yang sempurna. Jadi ada problem mungkin konektivitas. Kalau dia sendiri susulan penjelasannya itu ada konektivitas ya, kompatibilitas dengan Pi browser. Jadi ketika ini dengan Pi browser mungkin mereka apanya yang tidak terbaca atau apanya yang belum tertracing, apanya yang belum nyambung. Nah, kita nggak tahu teknisnya ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini informasi untuk apa? Untuk pembelanjaan ya. Waduh, udah pada nggak sabar nih kayak ini buat belanja teman-teman ya. Ya itulah informasi untuk marketplace ya, marketplace daripada dua yang besar. Kita tahu yang dua tersebut salah satu marketplace yang besar juga dan followernya juga banyak, yang diminati, yang peminatnya juga banyak ya teman-teman, seperti itu. Baik yang kedua, sekarang kita bahas yang masalah ini ya teman-teman. Banyak di grup itu atau di komen-komen masalah OJK dan lain sebagainya. Itu sudah loh sebenarnya di video saya sebelumnya udah saya bahas. Ya, kita coba cek nih. Ini berseliweran di medsos teman-teman, kayak di WA, di apa ya. Nah, ini berseliweran sekali nih di WA teman-teman. Nah, karena kenapa? Karena di sini, wah, mantap sekali nih. Nah, ini nih Pi Network Indonesia ya. Penyelenggara mata uang digital dan perdagangan aset kripto tanpa izin. Wah, luar biasa. Saya cuma cukup komen seperti ini teman-teman. Ternyata Pi Network punya saingan, namanya Pi Network Indonesia. Luar biasa. Kalau Pi Network kan tidak ada Indonesianya. Nah, kalau ini kan ada Indonesianya, berarti ini luar biasa teman-teman, perusahaan baru saingan daripada Pi Network ya. Jadi dia menjiplak nama nih kayaknya nih, kasihan sekali gitu. Jadi ini gini loh teman-teman ya. Informasi itu tidak serta-merta langsung kita telan ya. Jadi saya memberikan informasi ini tujuannya adalah biar ketika ada satu kasus yang sama atau satu permasalahan yang sama, kita sendiri sudah bisa analisa. Tentunya logika kita sudah bisa analisa. Yang pertama, ketika kita tahu regulasi seperti apa, aturan main seperti apa, di situ sudah clash juga. Nah, ini apalagi dengan informasi hanya seperti ini gitu loh. Dari nama entitasnya aja udah nggak sesuai kan gitu ya. Kemudian golongannya di sini daftar investasi ilegal. Kita bukan investasi loh. Ya, apa yang Anda investasikan ke Pi Network? Berapa ratus juta, berapa miliar yang Anda investasikan di Pi Network? Tak ada toh? Karena Pi Network juga menghindari itu, makanya dia tidak mengikuti yang namanya ICO atau bisa disebut namanya pre-sale. Pre-sale coin di awal itu dilakukan dengan token-token yang biasa. Tetapi kalau Pi Network itu tidak, yang namanya crowdfunding itu dia nggak mau. Ya. Pi Network itu tidak, udah jelas dari awal crowdfunding itu dia intinya udah anti untuk itu, nggak melakukan itu gitu loh. Tidak ada tuh jual-jual koin di awal. Itu Pi Network seperti itu, nggak ada. Misalkan ini kemungkinan koin Pi Network akan menjadi 4 miliar. Nah, Anda cukup sekarang membeli kepada kami 10 juta satu koin atau 1 juta satu koin, nanti akan jadi 4 miliar. Itulah ICO, itulah crowdfunding namanya. Jadi mereka menjual
dengan harga murah dengan asumsi akan posisi harga di sekian. Nah itu kan sebetulnya sama aja, kita jual beli apa ya namanya kayak gitu. Jadi belum jelas, seolah-olah sudah ada nilai padahal kan belum tentu juga akan posisi pasti di situ. Nah itu merugikan. Nah itu baru namanya masuk ke investasi, kita nggak ada. Jadi makanya saya dari awal juga jelaskan tenang aja, aman. Nah gini teman-teman ya, SWI dan OJK itu adalah ranahnya yang berhubungan dengan sirkulasi uang fiat daripada pribadi individu dengan sebuah perusahaan atau sebuah lembaga. Itu baru harus ada aturan mainnya. Terlebih ini yang namanya SWI itu adalah adanya dana masuk dari lapisan masyarakat ke suatu perusahaan atau suatu lembaga, itu harus diinvestigasi dengan SWI. Ini dana dari masyarakat diserap, alirannya mau kemana, arahnya kemana, digunakan untuk apa, dan bagaimana progresnya seperti itu. Nah itu makanya ada Satgas Waspada Investasi, diinvestigasilah investasi tersebut. Nah pertanyaannya, SWI dan OJK apa yang mau dianalisa, apa yang mau dipermasalahkan dari Pi Network teman-teman? Ini kan baru project. Kalau misalkan ditanya lah itu harganya 4, miliar segala macam. Sekarang pertanyaan, sudah ada nggak harga sebetulnya di list di bursa kripto bahwa itu 4,6 miliar? Kan belum teman-teman. Karena kita ini dalam tahap membangun value baru, ada kesepakatan. Kenapa kita yakin akan segitu? Karena kesepakatan sudah tumbuh di komunitas besar kita. Dengan apa? Dikasih tahu sama Nicholas caranya begini. Ini loh fasenya, kita ada enclosed mainnet. Ada yang mengatakan betul, memang belum ada sejarahnya di dunia kripto itu tidak ada yang namanya fase 2 fase di akhir. Ada dari free share langsung ke mainnet. Tetapi ini unik, memang betul. Ini unik. Ketika mau mainnet ada enclosed mainnet dulu fasenya. Jadi ada 2 fase mainnet. Tujuannya apa? Itu rumus algoritma yang digunakan, rumus terbaru sama Nicholas. Untuk apa? Untuk memperkuat daripada ekosistem, karena tujuannya ini untuk jangka panjang ke seluruh lapisan masyarakat gitu loh ya. Jadi harus ada enclosed mainnet dulu, ada real transaction dulu, tercatat di buku besar, di explore-nya, blockchain-nya Pi. Jadi hal seperti itu ya, itu tidak ada kuasa daripada regulator ranah negara kita itu nggak masuk gitu loh teman-teman. Saya udah saya jelasin di video sebelumnya juga. Nah ini lagi ada lucu lagi, ini juga sama sebenarnya. Nah coba kita lihat yang tadi ya teman-teman. Nah coba yang ini teman-teman bisa lihat juga. Ini memang oke lah. Kalau font mungkin agak sulit ya. Ini mungkin agak sama ukurannya. Tapi teman-teman bisa lihat ini. Satgas Waspada, saya besarin ya teman-teman. Nah saya besarin tuh, lihat tuh. Nah ini kan croffingan ini. Kalau yang suka edit gambar, teman-teman bisa lihat ini croffingan, potongan. Warna itu udah kotak beda. Ini putihnya beda. Ini warna putih. Ini aja udah croffingan. Satu lembaga yang profesional, satu lembaga kenegaraan nggak mungkin asal-asalan seperti ini. Itu yang pertama ya. Kemudian memang saya ngelihat di sini agak kecil ukurannya dikit, fontnya agak kecil dikit nih ya. Diusahakan sesama mungkin dengan pengeditnya saya juga nggak tahu. Nah di sini kita lihat juga, di sini oke lah, masih mungkin sama ya. Tapi ini namanya ini agak kecil dikit. Ini sama nih, nggak terlalu jauh beda lah. Tapi ini agak kecil dikit nih fontnya, ini ukurannya. Ya, walau bagaimanapun tetap nggak nyaman ngelihatnya. Beda dengan yang satu ukuran fontnya. Itu yang pertama. Nah ini kan jelas sekali, dari jauh juga jelas teman-teman tuh. Nah kan, editan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ini tadi teman-teman. Nah ini disebar ya. Jadi luar biasa ini, nyebarnya kemana-mana. Tapi lihat suratnya aja udah nggak profesional, bukan sebuah lembaga institusi yang
valid ini, cukup diketik, saya juga bisa bikin ini. Bisa bikin lah, di Word juga bisa, di Excel bisa. Lampiran daftar investasi ilegal, udah segitu aja, terus diketik ulang gitu kan. Nah ini juga pengaturannya, ini pengaturan dia nggak pakai center tapi dia pakai yang ini, jadi beginilah kata hasil ketikannya. Kalau untuk ini apa namanya, institusi apalagi tingkat pemerintah yang nggak asal seperti ini teman-teman ya. Jadi harus ada kopnya, harus resmi dan lain sebagainya. Kita urusan kop surat itu nggak bisa asal-asalan walaupun bentuknya PDF ya gitu. Jadi ini ketikan semua udah nggak masuk sebetulnya ini ya. Oke lah, intinya begitu, saya kasih tahu ini bukan asli ya, ini hoax semua ini. Baik, kalau begitu, nah sekarang giliran bagaimana untuk masalah sebetulnya di luaran sana regulator daripada Pi Network teman-teman banyak. Saya juga dapat dari teman juga di grup di apa namanya, tapi saya pelajarin lagi gitu loh. Ini gimana sih gitu kan. Nah ini juga dari teman kita ada di grup ya. Entah siapa yang ngirim lah, intinya menginformasikan udah lama dari semenjak bulan kemarin ini di share seperti ini. Nah ini sudah lama, ini dari beberapa bulan yang lalu sudah banyak yang share juga ini. State of California Security of State ini kan legalitas di luar ya. Nah teman-teman cara ngeceknya paling yang ini, yang apa namanya, nomor yang apa, bukan nomor mana ya, bukan yang ini, yang satu lagi ada nanti. Nah ini Statement of Information ya, korporasi. Ini korporasi itu adalah satu pendaftaran kerjasama dengan pemerintah. Nah ini nih, mana ya nomornya ya. Nah ini nih dokumen ID GY13997. Nah kalau misalkan kita ngecek di sini di electronic filing, kita tinggal di dokumen ID masukin ini, keluar nanti gitu teman-teman. Nah itu betul nggak terdaftar. Nah ini daftar asli di California sana. Nah kemudian ini, nah ini maksudnya yang saya bilang tadi websitenya. Nah di California Secretary State ini. Nah ini sudah terdaftar kayak model kita kalau misalkan ngecek di SWI atau OJK gitu kan. Nah itu keluar di websitenya SWI. Oh ini daftar ini sudah terdaftar belum? Oh udah terdaftar, lolos, ada ya. Saya di apa namanya, di website OJK bagian SWI itu ada. Ya ada kayak gini, sama sih, mirip juga kayak gini lah. Itu teman-teman ya. Oke, saya rasa udah panjang juga nih video, gitu aja teman-teman ya. Jadi informasi itu terkait masalah perizinan ya. Intinya saya informasiin buat teman-teman, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat terhadap ya yang memberi cara pandang ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap terlebih daripada regulasi yang ada di negara kita, karena itu patokan kita, keamanan kita, utamanya buat kita adalah obey our regulation ya, mematuhi regulasi kita itu memang yang utama. Namun kita juga harus tahu ya, harus tahu dengan jelas bahwa sesuai atau tidak. Jadi untuk pada kesempatan ini ya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Itulah yang saya pahami dan yang saya pelajari, bahwa nggak masuk sebetulnya buat teman-teman, santai saja ya, karena memang ini beda bagiannya, bukan yang berhubungan dengan uang fiat. Kita belum ada hubungannya dengan uang fiat, kecuali itu ada investasi dari masyarakat. Kalau untuk barter tenang aja, dan itu pun tergolong aman. Karena kenapa? Otomatis P-Chain Mall Indonesia itu sudah ada kepengurusan dengan mengurus dengan pihak yang berwajib di negara kita tentunya. Namun koridornya bukan koridor jual beli, kita adalah barter dengan barang seperti itu ya. Kita serahkan aja lah sama ahlinya teman-teman ya. Intinya masalah usul perizinan, produk, distribusi segala macam sudah ada yang ngatur semuanya. Kita nggak usah, yang penting kita bisa dilancarkan di order barang, kita tetap mining, udah fokus itu aja. Nggak usah dibebani pikiran kita dengan hal-hal yang memang bukan pakarnya kita, bukan bagiannya, bukan ahlinya ya. Gitu. Tapi untuk sekedar mengetahui ya, itulah adanya sharing seperti ini ya.
saya coba kasih informasi seperti ini, barangkali bermanfaat buat teman-teman. Ya, seperti itu. Tapi ingat, jangan suka dijadikan sebuah perdebatan. Nggak bagus, buat apa? Sayang-sayang urat saraf kita. Debat sana, debat sini, nggak jelas. Untung kagak, pusing iya. Kan gitu ya. Iya, jadi nyaman enggak, jengkel iya. Buat apa? Ya kita, ya udah, mereka mau berpikir kayak gimana, biarkan saja. Namanya berbeda itu wajar. Keberkahan itu namanya, ya. Gitu. Berbeda ya keberkahan. Kita nggak tahu ada yang berbeda dengan kita. Kita jadi tahu akibat ada perbedaan. Gitu teman-teman ya. Dijadikan pelajaran aja kalau yang beda-beda itu. Gitu. Saya juga kan gini ya, apa namanya, kadang di video-video saya juga cara pandang saya kan belum tentu benar semua teman-teman ya. Jadi saya makanya channel sharing ini ya khusus untuk saat ini fokus dulu di kripto ini, di di Pi Network ini. Barangkali teman-teman juga ada yang mau ngasih informasi. Kemarin juga ada beberapa di komen tuh yang informasiin begini-begini. Oh jadinya oh ya oke gitu kan. Ya sudah, nggak apa namanya, atau loh bahasa ini nggak kekeh lah ya, nggak kekeh dengan apa yang kita miliki paradigmanya, itu nggak ini juga, malah nggak relevan nantinya ya. Kita cari relevansi dengan sumber lain. Oke gitu aja, terima kasih teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada silap-silap kata ya, saya mohon dimaafkan ya. Saya juga manusia biasa yang penuh banyak kekurangan sekali dan masih belajar terus hingga akhir hayat ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memiliki nilai manfaat buat teman-teman semua dan buat saya pribadi juga teman-teman ya. Oke gitu aja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.